supaya presiden kita, wakil presiden kita, para menteri-menteri kita, para penguasa, pejabat-pejabat, sampai pada jaksa, sampai pada kepolisian, ya, dan semua yang punya kuasa lah pokoknya, itu hatinya dipegang oleh Tuhan. Nah, siapa yang bisa mendoakan supaya ayat ini tergenapi? Gereja. Karena gereja adalah agen tunggal dari kerajaan sorga. Shalom saudaraku. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita punya kewajiban. Dan salah satu kewajiban kita, karena kita hidup di negeri kita tercinta ini, Indonesia, kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang ditulis dalam firman Tuhan, yaitu berdoa bagi pemerintahan Indonesia ini. Nah, saya akan ajak saudara untuk membaca ayat yang sudah sering kita renungkan, yaitu di dalam 1 Timotius 2, mengenai doa jemaat, saudaraku. Dikatakan di ayat 1, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi kita ini harus mulai berdoa, permohonan yang baik-baik, keselamatan bagi jiwa-jiwa, permohonan untuk supaya usaha yang dilakukan oleh semua orang itu diberkati Tuhan, begitu ya, saudaraku. Dan kita ngucap syukur kalau ada hal-hal yang bisa dinaikkan ucapan syukur atas semua orang yang bersyukur untuk ini, bersyukur untuk para petani, bersyukur untuk para pekerja, para buruh yang mana mereka bisa hidup berkecukupan gitu. Yang kalau berkekurangan kita naikkan permohonan, begitu saudaraku ya. Kita naikkan ucapan syukur bagi semua orang, syafaat dan permohonan-permohonan bagi semua orang. Kemudian yang kedua, untuk raja-raja, nah ini lebih eksklusif kepada mereka yang punya kuasa pemerintahan. Raja-raja di sini adalah yang pegang kekuasaan tertinggi pada zaman Alkitab ditulis, saudaraku. Nah, kalau sekarang ini ya presiden dan wakil, begitu ya. Karena Indonesia ini kan negara presidensial ya. Jadi presiden dan wakil, kemudian para menteri kabinet, anggota kabinet, kemudian para gubernur, wali kota, ya, dan bupati, turun sampai ke camat, lurah, dan sebagainya. Kita berdoa untuk mereka, saudara. Kemudian, dan untuk semua pembesar. Nah, menurut saya, ini agak sedikit berbeda, karena zaman itu kekuasaan ada pada raja atau kaisar, dan bukan saja eksekutif, tapi juga yudikatif, bahkan mungkin legislatif pun juga semua terpusat kepada kekuasaan-kekuasaan tertentu gitu ya. Meskipun di zaman Romawi sudah ada, saudaraku, sudah ada senat dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca pada zaman itu, ya riwayat sejarah pada zaman itu, memang kekuasaan dari raja atau kaisar itu memang sepertinya satu tangan ya. Jadi yang menghakimi orang-orang juga raja, begitu ya. Nah, saudara, kalau kita sekarang ya harus berdoa untuk yudikatif, para hakim, jaksa yang hari-hari ini sedang ada masalah. Kemudian kita juga berdoa untuk para pengacara, ya pokoknya ya urusan dengan hukum. Kemudian legislatif juga, saudaraku, legislatif. Kita doakan. Karena apa? Karena legislatif ini yang menentukan aturan-aturan main dari bangsa dan negara kita. Jadi doa itu untuk para pembesar itu ya untuk mereka-mereka semua. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, saudara, kalau kita mendengar berita pemerintahan kurang ini, kurang itu, ya apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kita berdoa bagi mereka? Sudahkah kita bersyafaat bagi mereka sesuai dengan firman yang tadi kita baca di dalam 1 Timotius 2? Nah, saudaraku, kita lihat sekarang janji Tuhan yang luar biasa di dalam Perjanjian Lama di kitab Amsal 21
ayat yang pertama, satu ayat saja, saudara. Dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, raja itu kan penguasa. Sabdo Pandito Ratu gitu ya, kalau ada istilah Jawa itu. Artinya kalau dia ngomong ya harus jadi, karena dia berkuasa. Tapi dikatakan hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Nah, ini yang harus kita doakan. Supaya presiden kita, wakil presiden kita, para menteri-menteri kita, para penguasa, pejabat-pejabat, sampai pada jaksa, sampai pada kepolisian, ya, dan semua yang punya kuasa lah pokoknya. Itu hatinya dipegang oleh Tuhan. Nah, siapa yang bisa mendoakan supaya ayat ini tergenapi? Gereja. Karena gereja adalah agen tunggal dari kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah kerajaan Allah, wakil kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Gereja Tuhan. Kalau gereja berdoa, saudaraku, sungguh-sungguh berdoa, genap apa yang ada di dalam Alkitab ini terjadi. Doakan dengan segenap hati. Hati presiden, hati menteri-menteri, hati dari para pejabat, termasuk anggota DPR MPR, termasuk hakim-hakim, termasuk para jaksa, semuanya ada di tangan Tuhan. Sehingga Tuhan mengalirkan kemana dia ingini. Ya, kalau Tuhan alirkan kemana dia ingini, pasti sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan ini memang merupakan doa yang harus terus-menerus kita naikkan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan jadi melalui apa? Kalau ada pemerintahan dalam satu negara, ya pemerintahan itulah yang dipakai oleh Tuhan supaya terjadi. Siapa yang bisa membuatnya? Gereja Tuhan, tubuh Kristus. Saudara, saya ingin sampaikan, selama kita masih di atas muka bumi, ini tugas kita. Tetapi pengharapan kita sesungguhnya bukan di kesementaraan ini. Bukan, saudaraku. Pengharapan kita tetap pada waktunya nanti, pemerintahan yang benar-benar adil, benar-benar sempurna, itu hanya terjadi ketika Yesus Kristus Tuhan datang untuk menegakkan kerajaan 1000 tahun, di mana di dalamnya apa yang dirindukan oleh semua umat manusia itu terjadi. Benar-benar damai, tidak ada kecurangan sama sekali di dalam penegakan keadilan. Ketika Yesus yang jadi raja. Dan tahta Daud itu kan sudah dinubuatkan, saudaraku, bahwa dia nanti akan duduk di tahta Daud. Kita kan sampai sekarang kan belum ya, saudara ya. Yesus Kristus Tuhan kita itu dimahkotai dan dikatakan raja orang Yahudi di kayu salib, mahkotanya mahkota duri. Itu ejekan, itu saudaraku, hinaan. Tetapi firman Tuhan harus tergenapi. Coba kita lihat, saudara ya. Di dalam nubuatan mesianik Yesaya 9 ayatnya yang ke-6 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudaraku, ini yang kita nantikan. Tetapi selama kita masih ada di bumi, ada di negeri ini, kita punya tugas seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 2 tadi. Mendoakan semua orang, pembesar-pembesar, raja-raja, kita doakan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.